Sri tercekat saat sadar. Dirinya tengah menginjak lantai kayu yang digenangi darah kental yang masih segar. Ia menatap Sugi yang juga menatap dirinya. Getih sing ana nang kene gak iso garing. Iki getihe wong sing dadi tumbal amarga janur ireng. Alunan kendang dan gending beradu dalam buayan musik yang memabukkan. Diikuti gerakan luas badan seorang penari yang mengenakan topeng kayu dari pohon sono. Mira mengamati acara ludruk malam ini dengan tawa bersukacita. Ludruk sendiri adalah sebuah kesenian tari yang biasa diikuti dengan senda gurau di mana penonton biasa dilibatkan dalam lakon dan drama. Pertunjukan ludruk sendiri sudah lama dikenal di tanah Jawa, bahkan sejak dulu kala. Salah satu dari banyaknya kekayaan budaya khas Nusantara. Suara tawa penonton terdengar sesekali manakala si penari yang kebanyakan diperankan oleh lelaki melontarkan candaan kepada lawan main yang biasa disebut lakon di dalam seni pertunjukan. Mira dan penonton lain tampak begitu antusias. Bersama dengan anak-anak desa, Mira duduk di barisan paling depan. Usia Mira sendiri belum menginjak 10 tahun, bersamaan dengan anak-anak lain yang sebaya dengannya. Manakala ketika si penari mulai menekuk badan, mengikuti gerakan dan dendang nada dari gamelan yang ditabuh, tiba-tiba dari tempat Mira bersila di atas rumput, mendadak menjadi sunyi senyap. Mira terdiam gelisah, karena sewaktu saat pertunjukan ludruk sedang berlangsung, Mira melihat sosok wanita berambut panjang yang memiliki tinggi nyaris lebih dari 2 meter. Ia tiba-tiba hadir dan berdiri di belakang sang penari. Dengan hanya berbusana seperca kain putih yang lusuh, ia menunduk dalam diam. Mira tertuju pada tangan dan kuku jarinya yang panjang sekali. Tak hanya itu, ia juga memiliki rambut yang panjang tergerai tak berujung. Mira menatap sosok itu yang kini seperti sedang memperhatikannya. Mira masih tertegun menatapnya. Terlebih saat Mira baru sadar, tempat ia bersila tak lagi ditemukan keramaian yang sebelumnya dipenuhi warga kampung yang sedang menyaksikan ludruk. Lapangan rumput itu kini menjadi tempat kosong yang sunyi senyap. Sebelum perlahan Mira melihatnya, entah bagaimana sosok itu muncul satu persatu di sekitar tempat Mira duduk. Mira, ucap sosok itu mendekatinya. Reneon dok, kesini nak. Mira tak menggubris ucapan sosok itu. Namun, Mira tak dapat mengabaikan sosok lain yang kian lama kian ramai. Mulai dari sosok tanpa kulit yang dibungkus kain kafan, hingga sosok hitam besar dengan bulu lebat yang memenuhi tempat itu. Mira gemetar menyaksikannya. Ia tak mengerti bagaimana ia bisa sampai di tempat ini. Sebelumnya yang ia lihat hanyalah warga dan anak-anak desa. Namun sekarang tempat ini justru dipenuhi makhluk-makhluk yang biasa hadir di dalam mimpi Mira. Nduk, sosok itu mendekat. Caranya berjalan begitu aneh. Ia tak mengangkat kakinya, melainkan menyeret kakinya. Mira merangkak mundur, namun sosok itu mendekat lebih cepat.
Mira tersudut karena yang terjadi di tempat itu sudah dipenuhi balak lelembut. Tangannya yang kurus kering menyentuh kepala Mira. Ia membelai rambut Mira dengan begitu lembut. Wajahnya yang tertutup rambut kini mulai nampak di depan mata Mira. Wajahnya sayu, tampak begitu menderita. Air matanya menetes dan ia membisikkan sesuatu kepada Mira. Janur ireng iku, tondo pitulakon, isok dikalahno. Nanging, dalan iku isik suwe. Amarga loro bakal dirasakno kabeh kanggo ngadep ratu. Janur hitam adalah pertanda bahwa sang tujuh bisa dikalahkan. Namun, jalan itu masih lama, karena sakit akan dirasakan oleh semua untuk dapat bertemu dengan ratu. Mira tersentak membuka mata. Keningnya berkeringat dengan tangan gemetar hebat. Mira terdiam menatap sekeliling. Untungnya, tak ditemuinya pemandangan mengerikan itu. Sudah lama sekali Mira tak memimpikan peristiwa itu, yang hingga saat ini masih sulit untuk dibedakan oleh dirinya sendiri. Apakah penglihatan itu adalah sebagian dari ingatan di masa lalunya, ataukah hanya sebuah mimpi yang datang secara tiba-tiba? Mata Mira teralihkan pada jarum infus di tangannya. Ia tak mengerti kenapa bisa sampai ada di tempat ini saat ini. Ngilu di bahunya tiba-tiba terasa menyakitkan. Mira baru sadar dengan apa yang sebelumnya terjadi. Seorang wanita misterius yang mengenakan blazer merah datang menemuinya. Entah apa yang terjadi setelahnya, karena hal terakhir yang Mira ingat adalah ia melompat keluar dari jendela tepat di lantai 7 tempat kantor Mira berada. Tak berapa lama, seseorang membuka pintu. Mira menoleh melihat seorang lelaki jangkung dengan jenggot tebal dan rambut hitam tebalnya melangkah masuk. Mira, lo udah sadar? Mira tak menggubris pertanyaan lelaki itu, melainkan Mira justru bertanya tentang sesuatu yang lain. Rick, dia mati. Mati? Siapa? Tanya lelaki bernama Rico itu. Perempuan itu, dia yang nusuk gue. Rico tidak mengerti maksud Mira. Sorry, tapi kayaknya ada yang salah di sini. Salah? Salah gimana maksudnya? Tanya Mira. Yang nusuk bahu lo itu, Rico terdiam lama. Diri lo sendiri. Matamu. Maksud lu gue yang nusuk bahu gue sendiri begitu? Teriak Mira tak mengerti. Tenang Mir, kondisi lo masih belum stabil, ucap Rico menenangkan. Lo ingat di ruang kita ada CCTV yang baru dipasang beberapa bulan lalu? Iya, ingat, ucap Mira. Jadi, setelah gue denger lo teriak, gue langsung pergi menuju kantor. Dan di sana gue lihat lo udah terkapar dalam keadaan kritis, dan darah lo ada di mana-mana. Rico terdiam sejenak menatap ekspresi Mira. Masalahnya nggak ada siapa-siapa di sana, cuman ada lo. Bentar, ucap Mira. Waktu lo datang, lo gak lihat ada perempuan jatuh, lompat dari kantor kita? Gak ada, ucap Rico dengan wajah yakin. Gak ada siapapun di sana, ataupun lompat. Gak ada, Mir. Terus, lo ngecek CCTV? Tanya Mira penasaran. Ya, itu yang gue lakukan sama security yang bertugas saat itu. Rico terdiam. Ia melipat tangan sebelum melanjutkan ceritanya. Di CCTV, gue lihat lo masuk ke ruangan, kemudian duduk, entah apa yang lo lakuin gak jelas. Kayaknya lo lagi baca buku atau jurnal, dan setelah lo duduk, lo berdiri, kemudian keluar dari ruangan. Rico menatap mata Mira. Gak beberapa lama,
Lo balik dengan kondisi membawa pisau. Dan hal berikutnya adalah, ya lo udah tahu akhirnya. Lo nusuk bahu lo berkali-kali sambil tertawa. Aneh tau nggak? Kalau lo nggak percaya, gue bakal tunjukin rekamannya. Mira hanya terdiam. Ia tak percaya sedikit pun dari apa yang diucapkan oleh Riko. Di mana jurnal gue? Riko merogoh isi tasnya, mengeluarkan jurnalnya, memberikannya kepada Mira. Ada lagi, buku kulit. Lo lihat kan? Warnanya coklat. Riko hanya menatap Mira bingung. Gak ada lagi, Mir. Hanya ini yang ada di sana. Ada lagi, bangsat, teriak Mira. Di meja gue ada buku kulit warnanya coklat dan ada tulisannya aksara jawabannya. Gue gak lihat, Mir, ucap Riko. Mira tak tahu apa yang terjadi. Ia yakin bila ada seorang wanita misterius yang menusuknya, lalu bagaimana mungkin tiba-tiba semua ini menjadi dirinya sendiri yang menusuk bahunya. Mira membuka jurnal, melihat satu persatu halaman di dalamnya. Namun, Mira merasa ada yang salah dengan jurnalnya. Riko yang mengamati Mira tampak menyadari dari ekspresi Mira yang seperti kebingungan. Ada apa, Mir? Ada yang salah? Mira menoleh menatap Riko. Ada yang sengaja ngerobek beberapa halaman jurnal gue. Mira kembali melihat halaman-halaman di dalam jurnalnya satu persatu sampai ia berhenti di sebuah halaman lain. Di sana tertulis sebuah pesan yang entah ditulis oleh siapa. Bayu Sasono, iku lawang sing mok goleki, tapi kuncine ono nang Intan Kuncoro. Bayu Saseno, itu adalah pintu yang harus kamu cari, tapi kuncinya ada dengan Intan Kuncoro. Terdengar suara pintu diketuk. Nduk, awakmu cek gak enak tak? Nak, badanmu masih gak enak? Iya pak, nonton apa? Iya pak, memang ada apa? Iki loh, anak tamu kepengen ketemu. Ini loh, ada tamu yang ingin bertemu. Sopo? Siapa? Metu dilik to, Nduk. Bapak gak enak. Wis kadung ngomong nek ono awakmu nang omah. Keluar dulu dong, Nak. Bapak gak enak karena sudah terlanjur bilang kalau kamu ada di rumah. Nggih, Pak. Baik, Pak. Pintu terbuka. Langkah kaki terdengar di sepanjang lantai tanah di dalam rumah gubuk itu. Manakala langkah kaki sampai di muka pintu, sosok lelaki yang mengenakan kemeja putih itu menatap Sayu. Sri, piye kabare? Aku teko mrene kepengen nyampe hal sing ganjel sampai saiki. Sri, gimana kabarnya? Aku datang ke sini ingin menyampaikan sesuatu yang mengganjal sampai saat ini. Tentang apa, Mas? Namanya tentang apa, Mas? Kuncoro dan awal mula Janur Ireng. Mobil melaju di jalanan beraspal dengan pemandangan pohon besar nan tinggi di sekitarnya. Langit mendung. Sri menatap lurus jalanan yang ada di depannya. Aneh, tak ditemui pengendara lain di jalanan ini selain dirinya sendiri. Seakan jalan panjang ini tak pernah dilewati lagi oleh siapapun. Sugi sendiri terlihat fokus menyetir tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Seakan Sri tidak pernah ada di sampingnya. Setelah lama berkendara, terdengar suara gemuruh di atas langit. Sebuah pertanda akan datangnya badai. Sri hanya diam. Teringat bagaimana Sugi mengatakannya tadi, sesuatu tentang
Janur Ireng. Sebuah kepingan puzzle yang entah bagaimana membuat Sri begitu tertarik untuk tahu peristiwa apa yang sebenarnya terjadi pada sebuah keluarga bernama Kuncoro. Kepingan puzzle yang sampai saat ini masih tercecer di hadapannya. Mobil tiba-tiba berhenti di depan sebuah jalanan buntu yang tertutup oleh pohon besar nan tinggi. Di sekitarnya dipenuhi rumput dan ilalang liar yang rimbun. Sugi menatap Sri memberikan gestur tanda mengangguk sebelum melangkah keluar bersama-sama. Pandangan Sri menatap ke arah rumput dan ilalangan liar yang ada di hadapannya. Dalam hati, Sri bertanya-tanya, tempat apa sebenarnya ini? Sugi melangkah ke bagasi mobil di belakang. Ia mengeluarkan sesuatu dari sana. Ketika Sri memandangnya, ia melihat Sugi mendekat dengan dua belah parang panjang. Kediamane Kuncoro ono nang waleke kebon iki. Kediaman rumah Kuncoro ada di balik rumput ini. Sugi melangkah lebih dulu. Ia melewati Sri sebelum menyabitkan parangnya membuka jalan, dan Sri mengikutinya dari belakang. Tercium bau busuk, aroma yang tidak mengenakan saat Sugi dan Sri berjalan bersama. Aroma bangkai yang seperti sudah lama membusuk, namun Sri tak mengerti bebauan apa yang ia cium. Sugi terus-menerus memangkas rumput dan ilalang liar yang ada di depannya. Tanpa memperdulikan aroma itu, Sugi terus menembus lahan yang luasnya hampir berhektar-hektar. Ia tak mengerti sehebat dan sekaya apa pemilik lahan ini, dan bagaimana tempat ini bisa ditinggalkan begitu saja. Langit masih mendung dengan gemuruh guntur yang sesekali terdengar, hingga akhirnya setetes hujan mulai turun. Sugi seperti tahu panggilan alam, maka ia mempercepat langkah dan sabitan parangnya. Sementara Sri sudah memegangi kepalanya saat hujan semakin deras. Tiba-tiba Sri mendengarnya. Lewat sayup-sayup angin yang berhembus, Sri mendengar suara teriakan orang-orang dari balik semak belukar dan lahan ilalang liar. Suara dari orang-orang yang menjerit tersiksa. Sri berhenti melangkah, matanya menatap sekeliling. Namun, tak ditemui apapun selain ilalang liar yang bergesekan satu sama lain karena angin. Sebelum Sri melihatnya, sesuatu yang melintas begitu saja di antara ilalang. Seorang perempuan berambut pendek yang menatap dirinya. Matanya coklat dengan senyuman yang manis. Ia mengenakan gaun putih dengan corak khas arsir Jawa. Ia melintas, lalu lenyap di balik ilalang lain. Sri tiba-tiba merasakan firasat yang tidak menyenangkan. Tatapan sosok itu seakan menghipnotis dirinya. Merasakan senyuman manis itu seperti sebuah kutukan pedih yang pernah Sri lihat ketika Sabdo Kuncoro tersenyum untuk terakhir kalinya saat makhluk hitam itu memelintir kepalanya sebelum melemparkannya di hadapan Sri. Sri, kowe gak apa-apa? Sri, kamu gak apa-apa? Tanya Sugi. Ekspresi wajahnya tampak khawatir. Gak apa-apa mas. Gak apa-apa mas, jawab Sri. Yo wes ayo, udaranya tambah deras. Ayo, hujannya semakin deras. Sahut Sugi menarik tangan Sri. Di balik jalanan bersemak yang Sugi buka, Sri melihat sebuah rumah tua dengan bangunan bergaya pendopo. Begitu luas, begitu megah, namun tak lagi terawat. Di sana-sini ditemukan sulur-sulur tanaman merambat liar dan pohon-pohon beringin besar yang tumbuh di sekitar halaman. Sugi kembali menarik tangan Sri, membawanya mendekati teras rumah. Di sana Sri bisa merasakan bahwa rumah ini
pasti sudah ditinggalkan bertahun-tahun hingga tak ada lagi kehidupan yang tersisa di tempat ini. Hanya sebuah lahan tua yang dipenuhi dengan kengerian. Tiba-tiba terdengar suara pintu berderi terbuka. Sugi ada di sana menatap Sri. "Masuk, Sri. Bakal tak duduhi apa iku sing jenenge janur ireng." "Masuk, Sri. Akan aku tunjukkan apa itu janur hitam." Sugi berjalan di atas lantai kayu. Langkah kakinya menggema di sepanjang rumah besar ini yang sebagian dibangun dengan kayu jati dan ukiran khas Jawa yang begitu kental. Bermodalkan lampu Petromax yang Sugi temukan di atas meja, Sugi melangkah dengan cahaya pijar menelusuri lorong yang dipenuhi pintu-pintu tua yang bercorak gelap gulita tak terjamah. Beberapa kali Sugi berhenti, menerangi beberapa sudut, seakan rumah itu ada sesuatu yang mengamatinya. Sri sendiri merasakan sesuatu yang tidak mengenakan. Beberapa kali sayup suara orang menangis terdengar dari jauh. Namun Sri tidak yakin dengan perasaannya. "Nang di, Mas?" "Di mana, Mas?" "Mari ngene, Sri. Sebentar lagi, Sri." Sugi terus berjalan, gemuruh dan suara gerimis hujan masih terdengar di luar. Namun, mereka seakan tak peduli dan terus melanjutkan langkah mereka hingga sampailah di sudut ruang paling gelap. Sugi mendorong pintu itu dan di dalamnya ia menemukan satu kursi tua yang ada di tengah ruang besar itu. Sri tak mengerti kenapa Sugi membawanya ke sini. Ia pun tak tahu menahu sampai Sugi menatap ke langit-langit. Sri mengikuti mata Sugi. Tepat di atasnya ada 19 janur ireng yang diikat dengan berhelai-helai daun pandan kering. Sugi meletakkan Petromax di atas kursi itu. Sementara mata Sri masih menatap sekeliling, bingung. Ia pun mendekati Sugi saat jejak kakinya terasa aneh, seperti ia menginjak genangan air. Ketika Sugi meninggalkan kursi itu, cahaya pendar dari lampu Petromax yang menyala akhirnya menyorot ruangan kosong itu. Sri tercekat saat sadar. Dirinya tengah menginjak lantai kayu yang digenangi darah kental yang masih segar. Ia menatap Sugi yang juga menatap dirinya. "Getih sing ana nang kene gak isok garing. Iki getihe wong sing dadi tumbal amarga janur ireng." Darah yang ada di sini tidak pernah bisa mengering. Ini adalah darah dari semua orang yang sudah menjadi tumbal janur hitam. Sugi terdiam lama sebelum matanya beralih pada kursi dengan lampu Petromax itu. Itu adalah kursi tempat Arjo Kuncoro merobek isi perutnya sambil tertawa dan berteriak bahwa semua akan mendapatkan pembalasan yang setimpal. Janur ireng iku tentang getih sing dimulai amarga manten nyawa. Janur hitam adalah tentang darah kental di atas sebuah pernikahan bermodal nyawa.